Hasil rawatan nyantol lagi cuy. Setelah kemarin sebelumnya ngajuin di aplikasi yang katanya orang adalah saudaranya, disuruh ngajuin di aplikasi ini ternyata worth it banget. Dan di sini gua nggak menggunakan data busuk dan nggak menggunakan banyak amunisi, ternyata bisa lolos juga. Dan untuk perawatan di aplikasi ini memang recommended dan sudah banyak orang yang dicairkan ya. Apalagi kalau kalian itu akunnya sehat banget ya. Dan untuk di aplikasi ini lumayan bisa dapat duit untuk peminjaman ya. Dan pengembaliannya juga mudah tanpa sebar data tentunya, dan di aplikasi ini lagi banyak meningkat untuk kuotanya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat, dan selalu terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, sekali lagi tetap gunakan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Serta tidak lupa untuk berolahraga dan konsumsi makanan yang bergizi agar imun kalian tidak turun ya. Nah oke, gimana nih kabar pengajuan kalian? Apakah udah pada ramai-ramainya mengajukan di pinjol yang akan gue bahas ini, atau udah cair di aplikasi yang katanya orang adalah saudaranya? Gua nggak tahu apakah itu saudaranya atau gimana. Soalnya ya setahu gua untuk kode OTP-nya berbeda ya teman. Tetapi kalau dilihat dari segi look dan penampilannya itu mirip banget ya teman. Ya kalau kalian yang mengetahui bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online legal OJK yang dimana biaya bunganya murah banget. Di aplikasi ini juga nggak sebar data, pembayarannya cepat, pencairannya juga bersih tanpa biaya pemotongan apapun, dan juga untuk di aplikasi ini tenornya lumayan lama. Nah dan juga kalau kalian ngajuin di aplikasi ini, mau data fresh, mau data lama, ataupun mau akun baru, akun lama, semuanya bisa ya. Dan untuk pengajuannya juga bisa santai ya, soalnya ya kalian bebas mau ngajuin di jam berapapun. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman 1.112.000. Nah, di sini yang masuk ke rekening saya itu adalah 1 juta rupiah, dan untuk di aplikasinya mendapatkan tenor 13 hari. Ya, sama saja sih dengan aplikasi yang gua pernah bahas sebelumnya, yaitu ada modal dan juga modal nasional. Nah kata orang tuh ketiga aplikasi itu saling berkaitan ya, tetapi gua nggak bisa pastiin itu saudaranya atau gimana, soalnya ya kode OTP-nya berbeda. Dan juga untuk aplikasi yang mempunyai saudara ataupun lainnya itu biasanya dipinjol-pinjol ilegal OJK. Tetapi gue juga nggak terlalu paham terkait aplikasi ini, dan memang jarang banget gue ngajuin di aplikasi ini. Jadi siapa tahu kalian tahu, bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya. Dan siapa tahu masih ada lagi yang bisa nyantol, sharing-sharing aja di kolom komentar biar kita bisa gaskan bareng. Dan tentunya di aplikasi ini gue ngajuin dengan menggunakan data yang sudah pernah gue ngajuin di aplikasi pinjol ada modal dan juga modal nasional. Namun itu gua rawat ya teman-teman, dan nggak akan gua galbay sih, mending dirawat aja kalau dipinjol legal OJK. Soalnya ini ada DC lapangannya ya, ntar kalian didatengin di rumah kalau misalkan udah jatuh tempo ya. Jadi makanya jangan sampai galbay, apalagi kalau kalian sampai menunggak lama banget, itu bisa saja kalian kena BI checking ya teman-teman. Nah oke, untuk di aplikasi ini akan jatuh tempo juga pada tanggal 24 bulan 8 2021, dan di sini yang harus gua bayarin sih dalam kurun waktu 13 hari untuk biaya bunga dan lainnya itu hanya 112.000 ya. Nah di sini tinggal menunggu pelunasan. Dan untuk di aplikasi ini ngajuin saja di peminjaman jangka pendek, karena ini yang paling bagus, untuk umum juga bisa. Dan ya mau pengajuan baru, pengajuan lama, kemudian data baru, data lama, akun baru, semuanya bisa ya. Nah oke, langsung saja ya kita ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Pinjam Indo. Dan untuk aplikasi Pinjam Indo ini gua udah pernah bahas sebelumnya, udah lama banget ya. Dan untuk di aplikasi ini gua nggak mengajukan dengan data yang gua pernah ngajuin sebelumnya, soalnya itu ya nggak di ACC ya, masih di auto terus. Dan di sini gua mengajukan dengan data pribadi sendiri.
hasil dari rawatan aplikasi pinjol ada modal ya, dan rata-rata orang yang mengatakan di grup-grup pinjol kalau udah dicairkan di salah satu aplikasi mungkin modal nasional, kemudian ada modal dan pinjam Indo, coba ngajuin ke 3 produk tersebut dan rata-rata ACC, dan ya mungkin ya saling berkaitan atau gimana ya teman-teman, gue juga kurang paham. Siapa tahu kalau kalian tahu bisa sharing di kolom komentar. Nah oke, kita langsung saja ya ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Pinjam Indo, pinjaman uang online dari PT Serba Digital Teknologi. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan juga bagian dari AFPI. Kalau kalian mau cek bisa melalui website OJK terlebih dahulu ya teman-teman. Di situ ada daftar aplikasi yang berizin dan juga terdaftar di OJK ya. Dan pastinya lihat yang updatean terbaru. Nah, untuk di aplikasi ini kalian bisa dapatkan melalui link yang gua sudah sediain di deskripsi. Tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan. Dan untuk di aplikasi ini dia nggak bisa mengakses data-data kita, nggak bisa menyebar data kita karena dia sudah legal OJK dan pastinya udah aman banget lah ya. Berbeda halnya dengan di pinjol ilegal. Dan untuk aplikasi Pinjam Indo ini, kalau kalian mau mengajukan kembali ataupun mau pengajuan baru, pastinya update terlebih dahulu ya teman-teman, karena ada updatean terbaru itu per 27 Juli 2021 ya. Ya buat kalian yang baru download sih nggak masalah ya teman-teman, soalnya itu langsung terupdate dengan versi terbaru. Tetapi kalau yang mempunyai rawatan ataupun yang download aplikasinya tetapi nggak dingajuin, hanya untuk mendapatkan undangan saja, ya itu kalian harus update terlebih dahulu. Nah untuk di aplikasi ini dia baru mencapai 1 juta download dengan rating 4,1, ulasannya 82.000 ulasan, dan ya hanya gini saja sih ya teman-teman. Nah ini ada otoritas jasa keuangan untuk brosurnya seperti ini. Pengajuannya mudah, bunganya rendah pastinya ya, nggak usah diragukan lagi kalau ini mah. Namanya juga pinjol legal ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini tanpa perlu jaminan, cukup menggunakan HP untuk pengajuan dan juga KTP. Nah di aplikasi ini dia nggak meminta seperti jaminan BPK, BSTNK ataupun dan lain-lain itu. Soalnya cukup dengan KTP dan rekening bisa. Tetapi kalau kalian mau nambah masukkan data dokumen misalkan slip gaji ataupun NPWP dan lain-lain, itu bisa banget dan malah bagus banget kalau kalian mempunyai banyak amunisi dan dokumen ya. Soalnya kesempatan kalian untuk di ACC itu lebih besar ya. Nah, selanjutnya di sini ya seperti biasa, walaupun aplikasinya pinjol legal OJK, tetapi kalian harus baca dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam di aplikasi ini ya, agar kalian bisa menjadikan bahan acuan dan juga bahan pembanding dengan pinjol-pinjol legal lainnya ya. Nah, kemudian untuk produk aplikasinya sama ya dengan produk pinjaman online ada modal, ini mirip ya teman-teman, ada 1 juta rupiah hingga dengan 5 juta rupiah, tetapi kayaknya dia nggak bisa untuk peminjaman 200 juta deh ya. Gua juga kurang tahu dan belum pernah sih meminjam dengan mengajukan dengan sebanyak itu. Ya semoga saja nantinya seiring berjalannya waktu akunnya makin sehat dan juga pembayarannya nggak macet, bisa ngajuin dengan limit seperti itu ya. Dan untuk tenornya ini kalian lihat dulu ulasan-ulasan, dan untuk di sini ada contoh simulasi, ini bisa kalian hitung-hitung terlebih dahulu. Kemudian untuk keunggulan produknya di sini dia jelaskan, namun untuk persyaratannya dia nggak terlalu menjelaskan secara detail ya. Ini sih kurangnya, hanya untuk usia 18 tahun ke atas, tetapi pastinya harus mempunyai KTP dan juga rekening. Nah untuk KTP-nya yang harus kalian ketahui, jangan menggunakan KTP yang lawas ataupun KTP yang dulu ya. Jadi kalau menggunakan KTP yang lama itu pasti nggak bisa cuy. Dan di sini ada email kontaknya, dan juga kalau kalian masih bingung, masih ingin mencari tahu seputar produknya, bisa akses melalui website dari aplikasi ini ya, langsung ya. Nah kemudian di sini untuk tanggal rilisnya sama dengan tanggal rilis dari pinjol ada modal 30 April 2020. Nah makanya ini gue lihat aplikasinya sepintas mirip banget ya, tetapi kalau dibilang saudara sih ya gue kurang tahu juga ya teman-teman, soalnya kode OTP-nya berbeda. Nah oke, kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasi Pinjam Indo ini. Nah ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Pinjam Indo, ada logo OJK dan AFPI dan pastinya sudah legal ya teman-teman. Nah seperti biasa, baca dulu perjanjian privasi dan otorisasinya. Semuanya kalian baca, jangan asal mengajukan, kemudian kalian tekan OK. Dan di sini dia lebih bagus tampilannya ketimbang aplikasi pinjol ada modal ataupun modal nasional ya. Ini lebih menarik lagi. Mungkin sih setelah update
makanya jadi seperti ini ya. Dan untuk limitnya juga sama dengan pinjaman online ada modal, ini 3 juta rupiah. Dengan tenor yang dia katakan kita bisa mendapatkan 61 hari, tetapi ini batas maksimalnya doang sih. Nah, kalau kalian mengajukan hari ini itu bisa cair hari ini juga, tetapi kalau kalian di ACC-nya di jam sore itu pencairannya harus menunggu besok, kecuali makanya kalau ngajuin mending di pagi hari saja cuy. Kalaupun kalian di ACC itu pasti akan di jam-jam mungkin masih siang ataupun pagi juga bisa ya. Kalau kalian ngajuin sore, walaupun kalian di ACC-nya pada hari itu juga, pada jam itu juga, ya pasti untuk pencairannya nggak bisa langsung cepat cuy. Kadang kalau kalian mengajukan di hari Kamis, pencairannya hari Jumat. Kadang juga kalau kalian misalkan mengajukan di hari Sabtu, kemudian di ACC sorenya di hari Sabtu, itu kalian pencairannya pada hari Senin. Nah, lama banget kan ya. Mending yang cepat ya, teman-teman. Nah, di sini kita langsung tekan pengajuan segera. Mending kita langsung tekan ikut pengajuan segera, dan di sini tampilannya ya terbaru sih ya. Di sini ada informasi dasar, informasi pekerjaan, kontak darurat, informasi rekening bank, dan juga tambah foto. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu untuk namanya. Nah, di sini bukan data pribadi saya, ini misalkan saja ya teman-teman, untuk sekedar kalian lihat tanggal lahirnya. Nah, untuk tanggal lahir ini usahakan jangan sampai salah ya, ataupun nomor KTP-nya jangan sampai salah. Kalau kalian salah memasukkan nomor KTP-nya, terus tanggal lahirnya ini berbeda ya. Nah, ini misalkan ya teman-teman, ini tanggal lahir di nomor KTP-nya tanggal 25 bulan 9 96. Terus kalian masukkan tanggal lahir misalkan kelahiran 94. Nah, otomatis berbeda kan ya, dan itu membuat kalian di auto. Itu pasti nggak menunggu lama, kalian akan di auto ya. Dan di sini pendidikan terakhirnya bisa kalian sesuaikan saja, lama tinggalnya. Kemudian untuk informasi pekerjaannya di sini ada semuanya ya. Nah, masukkan nama perusahaan dan lain-lain. Tetapi gua masih bingung ya teman-teman, untuk di aplikasi ini kok harusnya sih kalau kita misalkan pilih pelajar ataupun pengangguran ataupun mungkin belum punya bekerja, itu nggak mengisikan seperti ini lagi, tetapi di aplikasi ini tetap harus mengisikan ya. Nah, makanya ya gua agak sedikit bingung untuk di aplikasi ini. Dan sebenarnya sih lebih ke peminjaman untuk orang yang sudah bekerja, karena kalau kosong ya itu otomatis kita akan di auto ya. Nah, kemudian untuk kontak daruratnya sama saja, di sini dia meminta 5 ya. Nah, ini pastikan harus aktif, soalnya di aplikasi ini kita nggak tahu di teleponnya di kondar yang mana, apakah kondar 1, kondar 2, kondar 3. Nah, makanya kalaupun kalian memasukkan nomor orang lain, itu yang harus kalian pastikan orang tersebut udah tahu apa yang kalian isikan di formulir pengajuan. Nah, misalkan nih gaji kalian 2 juta rupiah. Ya, terus itu harus kalian beritahu kepada orang tersebut. Soalnya kalau misalkan di telepon terus dia nggak bisa jawab, waduh, itu bisa kalian di auto ya, teman-teman. Kalaupun kalian di teleponnya di nopeng, malah lebih bagus sih. Tetapi yang bikin ribetnya kalau kalian ditelepon di nomor kondar ya. Nah, soalnya kadang ya orang yang kalian masukkan nomornya itu nggak bisa jawab ya. Nah, di sini setelah itu tambah informasi rekening bank. Nah, untuk informasi rekening banknya ini semua bisa kalian gunakan. Nggak ada yang spesial sih, entah itu Bank BRI, Bank BNI, dan lain-lain. Pokoknya semuanya bisa dilakukan dengan pencairan yang cepat. Kemudian di sini untuk tambah fotonya, di sini ada bagian depan KTP, bagian belakang KTP, dan juga selfie dengan KTP. Kemudian untuk bukti bekerjanya juga sama ya, mirip banget ya teman-teman dengan pinjol ada modal dan juga modal nasional. Dari segi look dan tampilan juga memang sama banget ya. Nah, ini kalian masukkan semuanya. Kalau kalian mempunyai satu ya masukkan saja satu ya, karena ini minimal ada satu ya. Kalau kosong semua mending jangan cuy. Nah, yang paling gampang orang masukkan itu adalah bukti lainnya. Nah, untuk bukti lainnya bisa kalian masukkan foto sedang bekerja ataupun foto tempat bekerja kalian. Tetapi untuk foto tempat bekerja harus ada plang nama dari tempat kalian bekerja. Jangan hanya foto misalkan rumah doang ataupun foto dari depan ya. Pokoknya harus ada plang nama yang menandakan itu nama tempat bekerja kalian agar sinkron ketika kalian masukkan informasi pekerjaan. Nah, setelah itu semuanya sudah terisi, kalian akan diarahkan untuk pengenalan wajah. Nah, untuk pengenalan wajahnya ini kalian nggak boleh berbeda secara signifikan dengan yang ada di KTP. Misalkan yang ada di KTP itu foto kalian yang lama banget, misalkan tahun 2010. Terus kalian di sini di pengenalan wajahnya otomatis
ya penampilannya berbeda ya teman-teman. Dan jangan lupa kalau misalkan menggunakan kacamata itu dilepas terlebih dahulu agar sistemnya bisa mengenali kalian ya. Soalnya kalau kalian mempunyai perbedaan yang signifikan, nggak akan diloloskan dalam verifikasi pengenalan wajah ya. Dan di sini kalian harus hadap kiri, hadap kanan, buka mulut, berkedip mata dan lain-lain ya. Dan setelah itu kalian tinggal menunggu pengajuan kalian ditinjau ya. Untuk jam pengajuannya kalian ngajuin saja di pagi hari untuk menghindari kalau misalkan kalian di ACC itu bisa cepat ya teman-teman. Jadi nggak besoknya. Dan untuk di aplikasi ini kalian mau bebas ngajuin dengan pengajuan baru, pengajuan lama, data baru, data lama, akun baru, akun lama, itu semuanya bisa. Dan juga kalau kalian sudah pernah meminjam di aplikasi Pinjam Indo ataupun Modal Nasional, itu bisa ya teman-teman. Nah, makanya kalian gaskan saja di aplikasi ini. Buruan, mumpung lagi baik hati banget nih untuk aplikasinya. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online legal Pinjam Indo, dan next time gue akan rawat aplikasi ini dan gak akan gue galbay ya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.